Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. DKM Masjid At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin wal muslimat dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini kembali dengan kajian kita Masailul Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah masuk ke masalah yang ketiga. Masalah yang pertama yang berkenaan dengan tauhid uluhiyah, di mana perbedaan yang paling menonjol antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, adalah dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah, di mana orang-orang kafir Quraisy mengira bahwasannya ketika bertawassul dengan orang-orang saleh tersebut, dengan meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, bermunajat kepada mereka, mereka menganggap ini bukan kesyirikan. Justru ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, justru ini adalah sesuatu yang dicintai oleh orang saleh tersebut. Baik, di mana mereka banyak sesembahan mereka bukan hanya menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal saja, mereka menyembah jin, menyembah arwah-arwah, menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang dan lain sebagainya. Di antaranya yang mereka sembah adalah orang saleh yang sudah meninggal. Dan kesyirikan ini bukan kesyirikan yang pertama terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pertama kali terjadi kesyirikan ini adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan permasalahannya, kasusnya sama. Terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh, terutama ketika mereka sudah meninggal. Baik, masalah yang kedua adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka selalu berpecah belah dalam urusan dunia mereka dan juga dalam urusan agama mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi masalah ini, menyalahi apa yang ada di kaum kafir Quraisy yang selalu berpecah belah dalam perkara dunia dan juga dalam perkara agama. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di dalam perkara agama dan juga di dalam perkara dunia. Bersatu di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bersatu di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nah, kemudian masalah yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah qala rahimahullahu ta'ala anna mukhalafata waliyil amri wa adama linqiyadi lahu fadilah. Ini yang mereka anggap oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwasannya menyalahi waliul amri, menyalahi pemerintah, berseberangan dengan pemerintah, tidak mentaati pemerintah, keluar dari pemerintah, mengkhianati pemerintah, wa adamal linqiyadi lahu, dan tidak tunduk kepada pemerintah, ini adalah sesuatu yang fadilah, sesuatu yang baik, yang bagus, yang memiliki keutamaan. Ini pemahaman orang-orang kafir Quraisy. Artinya keluar dari pemerintah, tidak taat kepada pemerintah, membangkang terhadap pemerintah, keluar dari pemerintah, ini adalah bagian keutamaan bagi mereka. Wasam'a wa ta'ata. Terlalu gede ya, Pak.
was-sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanah. Dan kebalikannya menurut mereka, pada saat rakyat mendengar pemerintahnya, taat kepada pemerintahnya, ini adalah dhullun wa mahanah. Ini adalah sesuatu kehinaan bagi mereka, sesuatu yang hina. Jadi kita ini hina kalau taat kepada pemerintah menurut mereka, orang-orang kafir Quraisy. Wa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara ini diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bis sam'i wa ta'ati lahum wan nasihah, dan Rasulullah perintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kita, pemerintah Islam, dan juga memberikan nasihat yang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari hadis yang terkenal ya. Mungkin anak-anak kita hafal, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemerintah. Nah, nasihat untuk pemerintah inilah maknanya. Kita mendengar apa yang mereka sampaikan, taat pada perkara-perkara yang tidak di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari mereka, tidak memberontak, bahkan tidak melakukan demo. Tayyib. Ini namanya nasihat kepada pemerintah. Wa ghalladha fi dzalika wa abda fihi wa a'ad. Dan dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal ini, dan diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang berkenaan dengan taat kepada pemerintah ini tentunya sangat banyak sekali, dan sebelum itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatlah kepada Allah, ketaatan yang mutlak. Wa athi'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, begitu juga ketaatan yang mutlak. Kemudian setelah itu Allah katakan wa ulil amri minkum. Artinya ketaatan kepada waliul amri di sini masuk ke dalamnya al ulama wal umara. Baik, pemerintah dan juga dengan para ulama. Al ulama wal umara. Baik, kita mendengar kata mereka, kita taat kepada mereka selagi tidak dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi di jalur Allah dan Rasulnya kita taat. Tapi ketika sudah keluar dari jalur Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Khalik. Tidak boleh kita taat kepada pemerintah pada perkara yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita tidak taat dalam perkara ini kemudian membuat kita tidak taat kepada semua keadaan? Tidak demikian. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, bahwasannya pada saat ini perkara yang sifatnya maksiat kita tidak boleh taat. Karena ada titah yang lebih tinggi daripada titah pemerintah, yaitu pencipta dan pengatur para pemerintah kita, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita boleh keluar dari mereka gara-gara maksiat yang satu ini. Bukan berarti kita boleh memberontak kepada mereka gara-gara permasalahan yang satu ini. Taib. Maka dari itu hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isma'u wa ati'u, taatlah, mendengarlah dan taatlah kita kepada pemerintah kita, illa an tarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian telah melihat
kekufuran. Antara melihat kufran bawahan, kekufuran, kekafiran yang jelas yang mereka lakukan. Tayyib. Wa indakum alaihi minallahi sultan. Dan kalian mengetahui dengan betul, dengan jelas, dengan yakin ada burhan. Wa indakum alaihi minallahi burhan. Dan kalian memiliki dalil tentang hal itu. Artinya kalian betul-betul tegakkan dalil itu, artinya pahami dalil itu. Benar-benar kemudian memahami dalil tersebut. Jadi bukan permasalahan yang para ulama berbeda pendapat di situ, bukan permasalahan yang kita sendiri masih ragu-ragu tentang kebenarannya yang diketahui oleh para ulama kibar yang kita belum mengetahuinya. Maka di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ada 3 syarat. Kalau seandainya seseorang mau keluar dari pemerintah, 3 atau 4? 3 ya di sini ya. Yang kalau kita bagi di sini, yang pertama adalah kita betul-betul melihat. Jadi harus betul-betul yakin, bukan sekedar dhon. Jadi kekufuran yang dilakukan pemerintah itu betul-betul kita lihat, kita yakin memang betul itu dilakukan, bukan hoax, bukan prasangka, bukan ada berita ini, berita itu, kemudian kita langsung menilai dan lain sebagainya. Ila antarau kufran, kekufuran, bukan maksiat. Jadi kekufuran yang memang dikatakan para ulama itu hukumnya kufur, bukan perkara maksiat. Adapun perkara maksiat tidak sah bagi kita untuk keluar dari pemerintah. Pemerintah kita minum khamar, pemerintah kita berzina misalnya, pemerintah kita makan riba, apapun selain dari kekufuran yang mereka lakukan, hal tersebut tidak mengizinkan kita untuk keluar dari pemerintah. Karena Rasul katakan di sini illa antara kufran, bukan fiskon, bukan kefasikan, bukan maksiat, bukan dosa-dosa besar. Khilafan lil khawarij, berbeda dengan kelompok khawarij yang menghakimi atau yang menghukumi pelaku dosa besar hukumnya adalah kafir. Ini keyakinan khawarij. Adapun keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj para sahabat dan para tabi'in, manhaj salafus saleh, bahwasanya pelaku dosa besar dia masih seorang muslim naqisul iman, imannya sedang turun. Baik. Jadi tidak boleh dihukumi dengan kafir, berbeda dengan khawarij atau juga berbeda dengan mu'tazilah yang menghukumi orang yang melakukan dosa besar dengan hukum dia katanya tidak kafir dan tidak muslim. Mu'tazilah. Terus gimana? Fi manzilatin baina manzilatain katanya. Dia berada di posisi di antara iman dan kufur katanya. Ini pendapat Mu'tazilah, mudzabdzab. Terus bagaimana di akhirat? Kalau di akhirat pendapat Khawarij dan Mu'tazilah sama. Mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Tayyib. Nah, illa antara kufron bawahan, kufur yang memang jelas. Dan yang menghukuminya tentu para ulama dalam hal ini. Yang betul-betul tahu ini kufur atau tidak. Maka dari itu selalu kita harus merujuk kepada para ulama, mendatangi para ulama, bertanya kepada para ulama, rindu duduk di dekat para ulama, selalu menyertai para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kalau ada ulama datang ke Indonesia, kalau kita tidak bisa ketemu itu rasanya sedih, Pak. Betul itu. Tayyib. Kadang ada datang para ulama, tahu-tahunya udah pulang, nggak ada informasi seperti itu. Kita harus sedih. Tayyib. Karena memang mereka inilah yang kemudian sampai kepada darajatul ijtihad, yang kemudian menetapkan hukum. Dan inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlad dzikri di sini siapa? Para ulama. Bukan para asatis. Para asatis ini tugasnya menyampaikan apa yang disampaikan para ulama, meneruskan, menyambung lidah apa yang disampaikan oleh
para ulama. Tayyib. Makanya kita baca kitab syarah penjelasan para ulama disampaikan kepada umat. Nah, kalau bapak-bapak semua di sini semuanya bisa bahasa Arab, maka kita ya mau tidak mau kajiannya harus dengan para ulama. Ya, karena memang hukum dasar, hukum asal menuntut ilmu itu dengan para ulama. Ketika tidak ada para ulama, ya barulah kita belajar dengan para asatis. Dan asatis pun ada asatis senior, ada asatis sedang, gitu. Ada asatis junior, terus ada lagi yang baru lulus gitu kan. Ada yang masih belajar, ada yang masih di bangku SMA, gitu ya. Seperti bisa jadi ada santri yang tamat SMA atau MA, tamat pesantren, pulang kampung, tapi rasanya rasa ulama. Kenapa? Ya, karena memang nggak ada yang lebih paham dari dirinya. Tayyib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita sangat butuh sekali dengan para ulama untuk memastikan ini kufur atau bukan. Tayyib. Illa an tarau kufran bawahan. Tayyib. Indakum alaihi minallahi burhan. Dan kita memang memiliki burhan, memiliki petunjuk, memiliki dalil yang jelas akan hukum dari apa yang mereka lakukan. Misalnya ada pemerintah mengatakan, "Oi rakyatku, sembahlah saya. Hai rakyatku, mari kita menyembah selain Allah." Tayyib. Dan lain sebagainya yang sifatnya kufur. Tayyib. Atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Wahai rakyatku, jangan sholat. Ngapain sholat? Tidak boleh ada yang sholat. Nah, ini baru kita melihat perkara yang berbeda. Dan ini pun kata para ulama, tetap saja ketika misalnya hakimnya mungkin kafir, tapi tetap saja melihat kudrah kita, kemampuan kita. Kalau seandainya kita tidak mampu, maka tetap saja tidak boleh kita keluar dari pemerintah walaupun kafir. Kita tidak mampu. Kenapa? Karena mafsadahnya, mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Kenapa kalau keluar? Kan kita harus keluar, Ustaz. Keluar pakai apa? Pisau dapur. Dalam sejam rata perkampungan kita. Ini mafsadah, mudaratnya. Maka dari itu kita lihat bagaimana kejadian-kejadian di beberapa negara Arab pada saat mereka keluar dari pemerintah mereka. Apa yang terjadi? Bukannya bertambah baik keadaan mereka, justru bertambah buruk. Suriah misalnya. Ini kalau nggak dengar kata ulama, ini gara-gara nggak dengar kata ulama. Coba kalau dengar kata para ulama, mereka yang ngasih penjelasan, yang ngasih petunjuk. Tayyib. Maka dari itu Islam, agama kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah agama satu-satunya yang betul-betul menata keluarga, menata umat, menata bangsa kita ini. Tayyib. Agar menjadi negara yang adil, makmur, tentram, aman. Dan kita alhamdulillah, negara kita Indonesia negara Islam. Kalau ada yang mengatakan negara Indonesia ini bukan negara Islam, itu khawarij. Apalagi yang mengatakan misalnya negara kita negara tauhid, itu jelas khawarij. Atau yang mengatakan, waduh saya nggak ada presiden saya nggak ada, presiden saya kalah misalnya. Ini juga khawarij. Bahkan kita wajib mengakui bahwa pemerintah kita saat ini memang adalah pemimpin kita, Pak Jokowi. Belak-belakan aja. Tapi Pak Jokowi adalah pemimpin kita.
pemerintah kita, harus ada bai'ah, pengakuan di dalam diri kita bahwasanya beliau pemimpin kita. Kalau ada orang yang mengatakan saya mah nggak punya presiden, presiden ente apa? Presiden saya kalah, Pak. Nah, inilah politik dibawa-bawa. Kita harus mengakui beliau sebagai pemimpin kita yang sah, wajib taat, wajib mendengar. Apalagi beliau seorang muslim, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau lebih bagus lagi di dalam menata umat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menata umat. Baik, kita dukung apa yang beliau sampaikan yang berkenaan dengan kebaikan-kebaikan kita, bukan menjilat, Pak. Kadang ada orang kelompok-kelompok hizbiyun yang menganggap bahwasanya ulama-ulama sunnah itu ulama-ulama pemerintah, menjilat pemerintah. Subhanallah. Ini manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan demikian. Kita harus taat dan mendengar pemerintah kita, bukan menjilat. Dan kita juga tidak menerima secara mutlak. Kita menerima dari pemerintah kita apabila itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan perkara-perkara maksiat. Baik, kalau perkara-perkara maksiat tetap saja kita tidak tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tetap kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Ati' wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak. Sampai segitunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita. Tetap kita harus taat kepada pemerintah. Wa in akhadha malak, dia mengambil hartamu. Jadi harta kita peras, harta kita diperas oleh pemerintah. Ini misalnya. Atau mungkin kita dihukum. Maka tetap saja kita tidak boleh menanggalkan ketaatan kita kepada pemerintah. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia meninggal dan dia tidak memiliki baiat kepada pemerintahnya, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah mereka tidak punya pemimpin. Mereka hidup berkelompok-kelompok. Ketika terjadi permasalahan perang, tidak ada yang menjadi penghukum mereka, tidak ada yang menjadi pengatur mereka. Maka hidupnya fawdha, hidupnya berantakan. Maka dari itu Islam melihat taat kepada pemerintah walaupun zalim ini lebih baik daripada tidak punya pemerintah sama sekali. Taat kepada pemerintah walaupun zalim ini lebih baik daripada tidak punya pemerintah sama sekali. Siapa yang akan menegakkan hudud kalau bukan pemerintah? Hudud. Ya, kalau kita berbicara tentang misalnya pelaksanaan hukum Islam, siapa yang akan mengembalikan hak seorang muslim yang diambil oleh muslim yang lain? Kecuali kalau pemerintah yang bisa mengambil. Bahkan kita misalnya ada orang berhutang kepada kita dan orang tersebut tidak mau membayar misalnya, tayyib, matlul ghani, dzul. Terus kita bagaimana cara mengambil hartanya? Lewat apa? Lewat pemerintah. Tayyib, yang menentukan kapan kita puasa, kapan kita Id, kapan kita melakukan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat Islam. Siapa yang menentukannya kalau bukan pemerintah? Siapa yang memberikan kepada kita keamanan untuk datang ke masjid, untuk kita tenang, tentram, belajar di rumah kita, belajar di sekolah kita, belajar di masjid-masjid kita? Siapa yang memberikan keamanan kalau bukan pemerintah? Tayyib. Kalau ada orang yang mencuri misalnya barang kita, tayyib. Kalau tidak ada pemerintah, kepada siapa kita akan mengadu? Kita datangi orang itu, kemudian orang datang lagi, kemudian perang tidak henti-hentinya. Tayyib. Ada yang mencuri potong tangan. Kalau sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, mencuri
mulai dari rubu' dinar dan mencuri barang yang tersimpan. Bisa. Syarat-syarat dari dipotongnya tangan seseorang. Baik. Terus siapa yang memotong tangan seseorang tersebut? Nah, kita sendiri misalnya, harus pemerintah. Ada orang yang membunuh keluarga kita tuntut kisos. Siapa yang kemudian menerapkan kisos dan lain sebagainya? Perkara suami istri, suami yang sudah lama tidak menafkahkan istrinya. Tayyib, kemudian istri menggugat cerai. Kepada siapa dia menggugat? Ada anak hasil dari zina, perempuan misalnya, hasil dari zina. Maka siapa yang akan menjadi walinya? Kalau bukan pemerintah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi adanya pemerintah, walaupun zalim, ini adalah maslahat besar bagi seluruh umat Islam. Maka agama Islam lebih mengedepankan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Inilah agama Islam, agama keselamatan, dan tidak ada syariat yang mengatur begitu detail dalam permasalahan ini kecuali dalam agama Islam. Kita lihat saja negara-negara kafir barat, ya kan? Ketika tidak suka dengan pemerintah, ya atas nama demokrasi ya bebas-bebas saja, iya kan? Mencela pemerintah, bahkan membunuh pemerintahnya, melakukan demo, ya, berdiri di atas mimbar, ya kan? Tayyib. Maka kalau ada orang-orang yang kemudian berbicara tentang keburukan pemerintah di khalayak umum atau juga di media-media sosial misalnya, maka khawatir ini ada bibit-bibit khawarij. Kalaupun ada kesalahan di pemerintah, maka seharusnya yang kita lakukan adalah sampaikan nasihat tersebut kepada pemerintah. Bukannya kita berdiri di atas mimbar kemudian menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah. Nasihat kita tidak sampai ke pemerintah, yang terjadi hanyalah apa? Fitnah di masyarakat. Yang terjadi hanyalah fitnah, bukan perbaikan. Kalau kita betul-betul seseorang tersebut menginginkan kebaikan, menginginkan nasihat, sampaikan kepada pemerintah. Kirim utusan ke sana, tulis surat. Tayyib. Atau kepada orang yang bisa menyampaikan ke sana, kepada wakil-wakil di sana. Nah, itu namanya nasihat. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf, dan ini salah satu dari usul dasar manhaj salaf. Usul dari manhaj salaf. Jadi kalau ada seseorang keluar dari usul ini, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Imma khawarij, imma mu'tazilah, salah satunya ibadiyah yang masih ada sampai sekarang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang mungkin anak-anak kita juga hafal, hadis Irbad ibnu Sariyah. Tayyib, dikatakan bahwasanya wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Dia mengatakan Rasulullah pada suatu hari memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang membuat hati kami menjadi takut. Rasulullah itu kalau ngomong itu semua sepi, seakan-akan ada burung yang lagi muter di atas kepala. Para sahabat dulu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tayyib. Wa dharafat minhal uyun. Air mata mereka menetes mendengar wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan dia adalah nasihat perpisahan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bis-sam'i wa ta'ati. Rasul mewasiatkan kepada kita, dan ini adalah salah satu dari dalailun nubuwah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan akhir zaman, permasalahan rakyat dengan pemerintah, ya, kezaliman dan kefasikan yang dilakukan oleh pemerintah, yang bagi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengharuskan mereka keluar dari pemerintah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mewasiatkan kepada kita apa? Alaikum bisam'i wa ta'ah. Kalian harus tetap berpegang pada wasiat Rasulullah SAW ini, dengar dan taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Budak dari Habasyah yang secara syarat tidak memenuhi syarat. Budak. Seharusnya yang jadi pemimpin siapa? Orang merdeka. Habasyah. Tayyib. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin dengan cara apapun, kalau dia sudah menjadi pemimpin tayyib, maka dia adalah pemimpin kita, walaupun secara persyaratan belum sempurna atau tidak sempurna. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan siapa nanti yang akan hidup setelah ini, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Apa yang disampaikan oleh Rasul betul-betul terjadi. Siapa yang hidup nanti dia akan melihat perbedaan yang banyak. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah. Baik, bahkan syirik jadi tauhid, tauhid jadi syirik. Zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita tidak belajar, ya pusing kita. Fitnah yang begitu besar di media televisi, di YouTube, di Facebook, Instagram, apalagi Pak, Twitter, apalagi Pak, WhatsApp ya. Tapi kayaknya biasa-biasa aja sih Ustaz, kayaknya Ustaz kayak takut banget. Tayyib. Karena memang terkadang fitnah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika dia muncul, sedikit yang tahu. Para ulama-ulama yang pertama kali tahu, oh ini fitnah. Tapi bagi kita orang awam melihat, ya biasa-biasa aja sih kayaknya. Kok Syekh takut banget, was-was banget. Iya kan? Maka fitnah ketika dia muncul, sedikit yang tahu. Para ulama ahlul ilmi yang tahu. Tapi ketika fitnah tersebut sudah berlalu, umat sudah amburadul, umat sudah terpuruk, umat sudah hancur, umat sudah lemah, umat sudah kalah, baru umat baru ngeh, waduh ini ternyata fitnah, ini ternyata musibah, ini ternyata hancur kita sehancur-hancur. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dengar kata para ulama? Tayyib. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mewasiatkan kepada kita, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Tayyib. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Apa kata Rasul? Alaikum bisunnati. Berpeganglah kepada sunnah Rasul wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa' rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Tayyib. Hasan ibnu Ali. Tayyib. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah Rasul tadi, petunjuk Rasul tadi dengan gigi yang paling kuat untuk menggigit, gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara yang tidak diajarkan Rasul. Hati-hati dengan perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Subhanallah. Jelas sekali ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan. Lanjut. Oh, itu bukan. Baik, lanjut. Baik. Baik. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasihah wa ghalladha fi dzalika wa abda fihi wa a'ad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menasihati kita di dalam perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang merusak umat. Merusak umat, merusak agama kita dan juga merusak dunia kita. Stop dulu saat. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita melanjutkan kajian kita dengan kitab Masail al-Jahiliyah atau Al-Masailul Jahiliyah. Tadi kita sudah membahas tentang dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bab mendengar dan taat kepada pemerintah. Bahwasanya Rasulullah SAW menyalahi apa yang ada di masyarakat jahiliyah pada saat itu, yaitu tidak taat kepada pemerintah dan keluar dari pemerintah. Maka Rasulullah SAW menyalahi dari apa yang ada di kalangan jahiliyah, dan ini menjadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan menjadi salah satu dari usul manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, taat dan patuh kepada pemerintah selagi tidak dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini Ahlussunnah wal Jamaah wasatun, peran di antara dua kelompok yang menyimpang. Kelompok pertama yang meninggalkan ketaatan kepada pemerintah, keluar dari pemerintah, mencela pemerintah. Kemudian ada satu lagi kelompok yang bersebelahan juga, yang memang menjilat pemerintah, benar dan salahnya, tidak melihat, tidak menimbang Al-Quran dan Sunnah. Ya, ikut irama pemerintah yang benar atau salah, pokoknya diikuti. Tidak melihat Al-Quran dan Sunnah, tidak melihat apa yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Dua ini adalah kelompok yang menyimpang. Kita Ahlussunnah wal Jamaah taat dan mendengar pemerintah, tayyib. Kita taat pada perkara-perkara yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, dan kalaupun pemerintah kita melakukan kesalahan, kezaliman, kefasikan, kemaksiatan, maka hal itu tidak membuat kita keluar dari pemerintah, tidak membuat kita melepaskan baiat kita kepada pemerintah. Jadi baiat ini hanya ada kepada pemerintah saja. Jadi tidak boleh seseorang misalnya bikin perkumpulan, kemudian mengatakan, oh ini kita harus baiat kepada amir kita, misalnya. Kita harus baiat kepada tokoh kita. Tidak boleh berbaiat kecuali kepada pemerintah. Tayyib. Karena nanti kalau banyak yang menjadi pemerintah, umat bingung siapa yang mau diikuti. Tayyib. Kemudian juga tidak boleh ada dalam satu pemerintahan ada dua kepala. Ular saja kepalanya satu. Kalau ada dua bingung, satu ke belakang, yang satu ke depan, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau ada dua pemimpin di situ. Maka hanya satu pemimpin yang awal, pemimpin yang pertama. Tayyib. Dan tidak boleh keluar dari pemerintah, tidak boleh mencela pemerintah, tidak boleh menjelek-jelekan pemerintah. Ini adalah manhaj kita. Dan kita mendoakan pemerintah kita. Karena apabila pemerintah kita baik, maka insya Allah umat ini juga akan baik. Keadilan dari pemerintah, kebaikan yang dari pemerintah tadi akan tersebar kepada rakyatnya juga. Tayyib. Tapi kalau pemerintahnya buruk, maka otomatis akan berpengaruh kepada rakyatnya juga. Tayyib. Maka pemerintah yang baik ini sangat penting dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hadis yang di dalam Sahih Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti,
yang mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil. Maka ketika dia baik, maka baik pula kemudian dia urusannya di akhirat. Dan ketika dia zalim, ketika dia fasik, maka urusannya dengan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ketika dia zalim, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melupakannya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Para malaikat terus mencatat amal perbuatan kita, termasuk kezaliman yang dilakukan oleh kita atau dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi kita jangan khawatir. Kalaupun hak kita di dunia tidak bisa kita dapatkan, maka hak kita pasti akan kita dapatkan di akhirat nanti. Jangankan urusan antara pemerintah dan rakyat atau antara rakyat dengan rakyat. Urusan antara binatang dengan binatang juga itu sampai dikisos. Binatang ini menzolimi binatang yang lain, di akhirat tetap akan ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala antara para binatang. Kemudian setelah itu mereka menjadi tanah. Dan kita manusia akan dihisab antara dua hisab yang akan kita lalui, hisaban yasiro atau hisaban asiro. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Dosa kita di dunia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ketahuan orang. Di akhirat nanti kita mengakui dosa kita. Muhammad melakukan ini, mengakui dosa yang kita lakukan, tetapi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Itulah hisaban yasiro, hisab yang mudah. Tetapi hisaban asiro, inilah hisab yang sulit, yang akan membawa kita kepada kekhawatiran surga atau neraka. Baik, maka penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita untuk selalu memperbaiki tauhid kita, akidah kita, dan juga tidak berlarut-larut di dalam kemaksiatan. Kalau kita terjatuh kepada kemaksiatan, akui itu adalah maksiat. Berdoa kepada Allah, ya Allah perbaikilah saya, ya Allah berikanlah kepada saya kekuatan untuk memperbaiki diri, ya Allah. Bukakanlah pintu taubatmu untuk saya, ya Allah. Tayyib, niat untuk bertaubat dan segerakan diri untuk bertaubat sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau kerongkongan. Malam yugharfir, dan juga sebelum matahari terbit dari barat. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun di antara dua kelompok yang menyimpang tadi. Tayyib, kata Imam Ahmad, "Lau kana lana da'watun mustajabatun la ja'alna lisultan." Imam Ahmad mengatakan, kalau kami punya dakwah yang mustajab, dakwah yang kita istilahnya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah kami jadikan doa tersebut untuk pemerintah. Karena ketika mereka baik, maka akan baik pula rakyatnya, akan menebarkan kebaikan, keadilan dan lain sebagainya. Ketika dia buruk, maka apa yang terjadi dengan rakyatnya? Tetapi baik dan buruknya pemerintah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya tergantung kepada rakyatnya terlebih dahulu. Ketika rakyat itu benar, ini disampaikan oleh para ulama, Syekh Ibnu Taimin dan Syekh Saleh Fauzan dan lain sebagainya. Apabila rakyat itu benar, apabila rakyat itu baik, maka pemerintah juga mau tidak mau dia juga harus baik walaupun dengan terpaksa. Kalau kita rakyatnya baik, kalau kita rakyatnya benar, maka mau tidak mau pemerintah kita akan ikut benar walaupun dia terpaksa. Artinya apa? Sangat penting sekali kebaikan dari rakyatnya terlebih dahulu. Maka bagaimana keadaan kita? Kencang lagi. Bagaimana keadaan kita? Begitulah orang yang akan menjadi pemimpin kita.
Maka kita lihat saja rakyat kita seperti apa, itulah gambaran dari rakyat kita, pemimpin kita. Maka kalau kita ingin pemimpin yang baik, jujur, adil, tegakkan kebenaran, tegakkan ketauhidan, tegakkan kejujuran pada diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita berbicara sesuatu yang lebih tinggi, tegakkan keadilan pada diri kita, tegakkan keadilan pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Tayyib. Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah di zaman Bani Umayyah. Ketika dia mendengar ada orang-orang yang berbicara tentang ini pemerintah begini-begini, kemudian dia kumpulkan rakyatnya, dia mengatakan, ayyuhan nas, aturiduna ka Abi Bakrin, aturiduna lakum ka Abi Bakrin wa Umar. Apakah kalian mau kami ini pemimpin khalifah pemerintah itu seperti Abu Bakar dan Umar? Maka mereka menjawab, ya mau. Karena memang sebaik-baik umat ini, sebaik-baik pemerintah ini, sebagai contoh untuk sepanjang masa adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Maka apa kata Abdul Malik bin Marwan? Tayyib, fakunu karrijalil ladzi wallahumullahu Abu Bakrin wa Umar. Kalau kalian mau kami seperti Abu Bakar dan Umar, maka kalian juga harus menjadi rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Terus apa? Ya. Maka dari itu ada orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, salah satu dari Khawarij. Dia mengatakan bahwasanya di zaman Umar, Abu Bakar dan Umar itu gak ada yang protes, gak ada yang menentang. Rakyat Masya Allah senang dengan pemerintah, cinta dengan pemerintah, dan pemerintah juga cinta dengan rakyatnya. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyatnya itu adalah saya dan orang-orang seperti saya. Tetapi katanya, yang menjadi rakyat saya ini adalah Anda dan orang-orang seperti Anda. Diam. Baik. Jadi kalau seandainya kita mau baik, ya, pemerintah kita mau baik, bangsa kita mau baik, maka perbaiki dulu kita awalan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menginginkan pemerintah yang baik. Tayyib, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Negara kita negara Islam. Pemerintah kita muslim. Ya, banyak kebaikan-kebaikan dari pemerintah kita. Walaupun tidak kita bisa melupakan juga hal-hal yang buruk yang ada, bukan berarti kita membenarkan yang buruk, kita akui, tetapi di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemerintah kita, memberikan taufik kepada pemerintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tayyib. Maka kata-kata Rasul tadi apa? Alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Ini mengisyaratkan kesabaran yang harus kita pegang pada saat fitnah itu terjadi. Ya, sabar atas kezaliman pemerintah kalau itu adalah kezaliman. Dan tidak akan selama-lamanya kezaliman itu ada di muka bumi ini. Pasti suatu saat kezaliman itu akan sirna. Tidak di masa kita, sirna di masa-masa generasi-generasi setelah kita. Tayyib, Fir'aun yang begitu bengis, yang begitu kejam, yang sampai mengaku Tuhan. Tayyib, alhamdulillah Indonesia beberapa yang menjadi presiden itu belum ada yang seganas Fir'aun. Tayyib. Tetapi tetap saja Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berucap kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah, lembut dan lain sebagainya, dan akhirnya sirna juga kezaliman Fir'aun. Ketika kita misalnya melihat ada kezaliman dari pemerintah, menurut kita kezaliman dari pemerintah, maka tidak lain ya, kewajiban kita
kecuali bersabar. Hak pemerintah, apa yang diminta oleh pemerintah kita berikan, kita lakukan, kecuali sesuatu yang sifatnya maksiat. Dan hak kita ketika tidak diberikan oleh pemerintah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diberikan di dunia, simpan untuk pahala di akhirat. Maka di sini orang-orang beriman butuh untuk sabar. Nah, Khawarij ini nggak bisa sabar. Maunya dia perubahan itu dalam sekejap, sehari semalam mau berubah. Tayyib, yang kemudian menghalalkan segala macam cara. Ya, baginya adalah yang penting berubah walaupun menumpahkan darah. Nah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah menjaga agar darah tidak tumpah. Tayyib, karena satu orang muslim yang darahnya tumpah bukan karena kebenaran, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari hilangnya dunia dan seisinya. Jiwa seorang muslim tumpah, seorang muslim meninggal tanpa hak, artinya dia meninggal itu bukan karena dikisos, bukan karena dia begal misalnya, bukan karena dia apa yang dirajam misalnya, dia meninggal dizalimi. Itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sirnanya dunia ini dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari itu darah kita betul-betul mahal, dijaga oleh la ilaha illallah. Jangankan menghilangkan nyawa kita saja Bapak Ibu, menghilangkan nyawa kita, kehormatan kita saja tidak boleh diganggu. Maka dari itu ghibah itu kenapa dia dosa besar, mengganggu kehormatan kita. Padahal itu memang betul, saya itu perbuatan buruk saya, tapi diceritakan saya nggak ada di situ. Coba ghibah itu kan, itu saja tidak boleh. Bayangkan kehormatan seorang muslim. Harta kita mau dipakai, izin dulu, minjam. Tayyib. Kalau mau diambil, tidak boleh. Lakukan akad jual beli dan lain sebagainya. Tidak boleh semena-mena harta kita diambil. Tanah kita dizolimi oleh orang lain saja, bukan main dosanya. Iya. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang mengambil harta kita. Dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan nyawa kita, ada anggota tubuh kita yang saja yang dilukai. Iya, ada yang datang mukul saya misalnya sampai gigi saya misalnya patah, kisos, giginya dipatahkan, atau saya minta dia. Iya, hidung saya dipukul sampai misalnya jadi mancung misalnya. Misalnya. Udah mancung Pak ya, alhamdulillah ya. Tayyib. Maka luka saya kisos. Tayyib. Jari saya terluka dipatahkan dan lain sebagainya, kisos. Jadi kalau kita mau lihat Bapak Ibu anggota tubuh kita nih kalau diukur dengan kisos, dengan diyah kisos, itu mahal sekali manusia. Ini siapa yang menjaganya? Syariat Islam. Maka dari itu tidak boleh kemudian dengan mudah kemudian berpikir untuk menumpahkan darah. Nah itu tadi, ketika Islam melarang keluar dari pemerintah walaupun zalim, karena ada maslahat besar di situ. Bahkan kalaupun pemerintah itu kafir, kita pun tidak boleh keluar dari pemerintah kecuali kalau kita mampu. Tayyib. Kalau pemerintahnya kafir, tayyib. Nah, jadi ini kaidah-kaidah yang sepatutnya kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau di sini,
wa hadhil masailu thalatha. Bapak-bapak nggak ada bukunya ya? Tayyib. Oh, di HP. Atau sudah hafal? Tayyib. Ini sebenarnya bukunya aslinya itu hanya berapa lembar ya, Pak? 5 lembar gitu ya. Ini kalau fotokopi ini pun paling berapa? Paling ini 1000 atau berapa gitu ya. Kalau seandainya di fotokopi pun boleh. Atau di internet itu sudah banyak terjemahannya, ada penjelasannya dari para ulama juga ada. Ya agar kita ada bukunya enak gitu kan. Kita semua, saya butuh dengan penjelasan beliau ini. Kita semua butuh, umat Islam butuh. Bukan hanya sekedar kita ketahui saja, tapi betul-betul kita kemudian hafal masail jahiliyah ini agar kita tidak terjatuh kepada masailul jahiliyah dan kita tidak sadar. Wa hadhil masailu tsalatu hiya allati jama'a bainaha fiha sahha anhu fi sahih annahu qala innallaha yarda lakum thalathan. Baik, kata beliau, permasalahan 3 ini, yang pertama tadi adalah tentang tauhid uluhiyah. Baik, kemudian yang kedua adalah tentang al-ijtima' fid dini wad dunya. Kita bersatu dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Kemudian yang ketiga ini tentang taat dan patuh kepada pemerintah. Baik, kata beliau ini yang kemudian diisyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Innallaha, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, yang penting di sini di Sahih ya. Innallaha yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu wa an tunasihu man wallahumullahu Allahu amrakum wa lam yaqa' khalalun fi dinillahi wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi thalathi aw ba'daha. Kata beliau, 3 permasalahan yang pertama, kedua dan ketiga inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innallaha yarda lakum thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho untuk kalian 3 perkara. Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini tauhid. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ta'tasimu, berpegang teguh bihablillah, tali Allah. Ya, tali Allah ini adalah Al-Qur'an dan juga agama Allah Subhanahu wa taala, jami'an wa la tatafarraqu, dan jangan kita bercerai-berai. Yang ketiga adalah wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kita memberikan nasihat kepada siapa yang menjadi pemimpin kita dengan cara mendengar dan taat kepada mereka kecuali dalam maksiat. Kemudian juga tidak keluar dari pemerintah, tidak memberontak pemerintah, apalagi kudeta, haram hukumnya. Subhanallah. Ini kalau orang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah ini, manhaj salaf ini, sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah. Manhaj salaf ini, Masya Allah, kalau orang betul-betul memahami manhaj salaf ini, justru akan cinta dengan sunnah, cinta dengan salaf. Iya, ya karena memang ya beginilah Al-Quran dan sunnah yang menjelaskan. Cinta kedamaian, cinta ketentraman, cinta persatuan, tidak membuat onar, tidak membuat kerusuhan, bahkan tidak boleh demo. Coba, tidak boleh demo, ini aman tentram ini kalau seandainya manhaj sunnah ini. Tayyib, ya kan? Terus apa lagi? Disuruh sabar lagi kita ini. Disuruh sabar atas ya kezaliman yang kita lihat. Subhanallah, coba. Ini wasiat dari Rasul yang kita pegang. Kita sabar ini bukan karena takut, bukan karena pengecut, bukan karena kata orang itu apa ya, malas, ya kan? Malas ke Monas misal. Malas gak ke Monas, Pak? Misal.
Itu memang bukan malas, bukan takut, atau mungkin nggak ada ongkos ngumpul-ngumpul, bukan. Tapi kita lakukan itu karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Tayyib, bukan pengecut kita. Tayyib. Kadang kan orang-orang Khawarij itu kayak gitu. Ulama-ulama pemerintah itu penjilat, pengecut itu katanya. Ya nggak bisa bawa senjata. Bukan pengecut, Mas. Ya. Kalau ada Belanda datang ke Indonesia tuh nanti siapa tuh yang pengecut, siapa yang pemberani? Ya kan? Kalau Belanda menjajah lagi maksudnya. Kalau Jepang menjajah lagi tuh orang-orang sunnah tunjukkan bagaimana pembelaannya terhadap negara. Baik. Yep. Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Baik. Walam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi thalathi aw ba'diha. Kata beliau, walam yaqa khalal, dan tidak ada terjadi kerusakan, tidak ada kerusakan yang terjadi fi dinin nasi, pada urusan agama manusia, wa dunyahum, dan juga dalam urusan dunia mereka. Jadi urusan akidah dan urusan perut gitu ya, illa bisababil ikhlali bihadhihi thalathi aw ba'diha. Rusaknya dunia dan agama ini karena apa? Karena rusaknya atau menyimpangnya kita dari 3 perkara yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang pertama adalah syirik. Ini kesyirikan ini memang seperti itu, membuat umat lemah, membuat umat pengecut. Jangankan mau ketemu sama musuh, ketemu sama pocong aja takut. Gimana mau perang dengan Belanda, gimana mau perang dengan Jepang, kan misal. Sama pocong aja takut. Ya, karena tauhidnya lemah. Maka dari itu nggak boleh kita nonton film hantu, Pak ya. Anak-anak kita tuh, ya istri kita juga mungkin, mudah-mudahan nggak ada ya, Pak. Masih ada yang anak-anak gitu ya, nonton film hantu. Nggak boleh. Nonton film hantu ini mendidik kita takut kepada setan. Oh, setan senang, ya kan? Memang itu yang diinginkan setan. Tayyib, WC aja takut. Benar nggak, Pak? Apa saya ngomong dengan ini orang-orang zaman dahulu atau di sebelah lain? Ya, siapa tahu ada, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Nah, kadang-kadang bisa nonton film hantu itu ke WC aja takut, ya kan? Itu beli gula ke toko itu, ke toko si fulan. Oh, gelap, takut. Itu ke sana ada itu, ke toko sana lewat kuburan. Wah, enggak lewat kuburan. Nah, ini mendidik kita supaya takut dengan setan, gitu ya. Nah, ini sebab dari kesyirikan ini. Al-wala, al-bara kita juga, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini akibat rusaknya tauhid kita. Loyalitas kita yang seharusnya kita berikan kepada orang Islam, kalau lemah tauhidnya, dia justru akan loyal kepada orang kafir. Seharusnya kepada orang Islam. Kenapa? Karena tauhidnya lemah. Saudaranya orang Islam yang seharusnya dia cintai, dia ayomi, dia sayangi, dia lindungi, dia utamakan, dia jaga. Taib, ini justru yang dia musuhi. Kenapa? Karena tauhidnya lemah. Taib. Permasalahan yang menimpa dirinya, usaha bangkrut, stres. Karena dulu dia tidak bertawakal kepada Allah. Tauhidnya lemah. Ya, ketika memulai pekerjaan tidak memulai dengan bismillah. Ketika pekerjaannya bangkrut, baru ingat masjid. Dulu kemana aja? Tayyib. Ketika mendapatkan nikmat, yang dia puji adalah manusia, yang dia sanjung adalah manusia, dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tauhidnya lemah. Permasalahan di masyarakat, permasalahan di umat ini memang awalnya dari rusaknya ketauhidan, sampai banyak bermunculan para dukun.
Ini juga akibat dari lemahnya ketauhidan kita. Kenapa dukun itu sampai semarak, ya? Padahal dukun ini kalau di zaman Umar ini sudah selesai dukun. Tayyib. Nah ini permasalahan juga. Bahkan banyak dari anak-anak kita yang kadang masih percaya kepada bintang-bintang, ya, kepada kesialan-kesialan. Ini banyak di masyarakat. Khurafat-khurafat, sedekah bumi, sedekah laut, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan lemahnya akidah kita. Yang seharusnya kita bergantung kepada Allah yang Maha Kuat. Yang seharusnya kita meminta kepada Allah yang Maha Pemurah. Yang seharusnya kita minta penjagaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini justru kita meminta perlindungan kepada dukun. Yang dukun sendiri kalau sakit itu masih minum obat. Iya, yang bikin terapi supaya kaya, dia sendiri nggak kaya-kaya. Dukun itu kan antara dua. Kalau dia nggak bohong, dia bersekongkol dengan jin. Udah itu aja. Jadi nggak ada benarnya dukun itu. Kalau ada satu benar yang dia sampaikan, misalnya tentang sesuatu yang terjadi di masa depan, maka itu karena dia mendapat kabar dari jin yang mencuri kabar langit. Tayyib. Disampaikan kepada dukun tersebut. Dan biasanya kalau sudah sekongkol dengan jin, maka ada transaksinya, ada akadnya, ada tumbalnya. Dan biasanya tumbalnya adalah kesyirikan. Jin nggak mau bantu kalau tidak memberikan persembahan kepadanya. Setan, iblis tadi. Maka dari itu, banyak dari para ulama yang menghukumi bahwasanya penyihir itu sudah pasti dia berbuat syirik. Sudah pasti dia berbuat syirik. Kenapa? Karena dia tidak akan sampai kepada perdukunannya tadi kecuali memberikan kesyirikan kepada jin tadi yang sudah dilakukan transaksi tadi. Tayyib. Atau kalau enggak dia pendusta, pembohong. Ya kayak sulap-sulap gitulah. Tayyib. Sini enggak ada yang tukang sulap. Tayyib. Sulap enggak boleh ya. Tayyib. Karena terdapat di dalamnya unsur pembohongan. Tayyib. Kemudian di sini dikatakan apa tadi? Walam yaqa khalalun fi dinillahi fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi tsalati aw ba'daha. Yang kedua adalah karena kita meninggalkan ijtima, meninggalkan persatuan dan kesatuan sesama Islam. Kita lebih suka berpecah belah. Nah, ini juga yang membuat rusaknya umat ini. Maka kita butuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk bersama-sama dalam perkara dunia, bersama-sama dalam perkara agama. Jauhi segala macam taklid fanatik yang membuat perpecahan. Jauhi permasalahan-permasalahan iri dengki dan yang merusak keutuhan sesama kita dan lain sebagainya. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah yang membuat kerusakan di masyarakat ini adalah atau di bangsa itu adalah seseorang yang tidak taat dan patuh kepada pemerintah muslimnya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kekacauan, kebakaran, pemberontakan, pembunuhan, darah di mana-mana dan lain sebagainya. Saya ingat dulu waktu di Mesir di zaman Husni Mubarak. Saya ke Mesir itu tahun 2005. Itu masih Presiden Husni Mubarak. Presiden Husni Mubarak, Masya Allah, kita temukan apa? Kedamaian, ketentraman. Kita kalau keluar rumah itu jam 3 pagi itu aman-aman saja. Tapi ketika terjadi kudeta, maka saat itu presiden juga pusing dengan urusan rakyatnya, yang kemudian berakhir dengan pengunduran diri Husni Mubarak. Maka apa yang terjadi kemudian? Negara dipegang oleh militer. Maka ketika negara dipegang oleh militer, ya
Ya tidak semudah itu kan untuk memperbaiki keadaan. Orang-orang di penjara keluar. Ada orang yang ganggu ini, kita mau ngelapor kepada siapa? Polisi tutup. Iya, mau ngadu ke hakim, hakimnya saja sembunyi. Suara dar dor yang kita dengar. Memang betul kata para ulama, ya. Tayyib. 60 tahun kita dengan imam yang zalim, fasik, lebih baik daripada satu hari atau satu malam tanpa pemimpin. Akan bingung kita mau kemana kita ngadu, mau minta perlindungan kepada siapa kalau tidak ada pemimpin. Maka adanya pemimpin ini adalah rahmat dari Allah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita kemudian merusak keutuhan, merusak persatuan gara-gara perut. Ini karena gara-gara perut ini Pak, kadang orang itu rusuh. Makanya kalau perutnya sudah diisi biasanya adem, tentram itu. Tayyib. Makanya aksi itu kalau tidak ada konsumsi itu katanya menjadinya anarkis. Tapi kalau ada konsumsi nanti katanya akan ini dan itu. Karena memang banyak kadang permasalahan apa? Permasalahan perut ini yang kemudian membuat orang keluar dari pemerintah. Atau masalah ideologi seperti Khawarij. Atau masalah iri dengki kepada saingan dan lain sebagainya. Tetapi yang banyak ini adalah masalah perut. Maka dari itu kita kemudian di dalam nas-nas syariat juga ya banyak mengingatkan kita kepada hakikat dunia, agar dunia itu tidak menjadi akbaru hammina. Karena kalau dunia sudah menjadi sesuatu yang paling besar di hati kita, maka orang akan mudah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia tersebut. Ketika harga mahal misalnya, ketika haknya tidak diberikan oleh pemerintah, melakukan perlawanan, melakukan kudeta, melakukan ini dan itu. Tayyib. Maka dari itu Nabi SAW ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah membawa jizyah dari Bahrain, maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum," kata Rasul. Bukanlah kefakiran kalian yang saya khawatirkan. Jadi Rasul itu nggak khawatir kalau umatnya fakir. Kenapa? Karena memang dunia kita ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul tidak khawatir. Dunia ini akan dibuka untuk umat Nabi Muhammad SAW. Lihat saja Arab yang dulunya adalah gurun pasir, tandus, yang orang-orangnya adalah pengembala unta, pengembala kambing. Tetapi sekarang bagaimana orang-orang Arab? Yatatawaluna ala bina'il bunyan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna 'alal bunyan. Baik, ini ciri-ciri dari hari kiamat. Yang dulunya orang-orang biasa-biasa saja sekarang berlomba-lomba di dalam membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Mal faqru akhsha alaikum, kata Rasul. Saya bukanlah kefakiran kalian, umatku yang saya khawatirkan. Walakin alladzi akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah saat dunia dibentangkan untuk kita. Dunia dibentangkan untuk umat Islam. Ini justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian kemudian berlomba-lomba seperti orang-orang terdahulu, kama busitat, sebagaimana yang telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, maka kalian berlomba-lomba di dalam mencari dunia tersebut sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba di dalam urusan dunia. Maka dunia tersebut membuat kalian lalai sebagaimana telah membuat mereka lalai. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya
yang ada pada diri kita, jiwa kita ini yang membuat kita kemudian gelap mata dan gelap hati. Sudah jam 8.10 ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, kita tutup ya kafaratul majlis. Oh, dan bertanya? Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Ya, yang mau kembali nggak apa-apa Pak. Baik, saya sama kamera aja nggak apa-apa. Baik. Mohon nasihatnya. Baik. Saya mengaji sudah lama, tetapi tentang iman dan tauhid masih sangat rendah dan lemah. Saya takut sampai tidak dapat mendatangi majelis ilmu. Saya belum mendapatkannya. Tayyib. Ya. Tayyib. Tayyib. Memang kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita kemudian mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, maka tentu sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, maka kita juga harus bersungguh-sungguh dalam urusan agama. Kalau kita sudah ngaji bertahun-tahun, tapi kalau kita model ngajinya, model belajarnya seperti kita kayak dengar radio itu bagaimana Pak? Ya dengar aja radio. Artinya dia nggak ada ininya, non-stopnya. Kalau mati listrik dimatiin baru. Pendengar radio itu kan bisa jadi dengar sambil ngantuk, ya kan? Dan juga mohon maaf juga ya lewat saja, nggak perlu dicatat kan kalau ada radio ngomong kan? Ya kalau kita sifatnya hanya mendengar nasihat untuk ya mengingatkan kita, memperbaiki diri kita, mengingatkan kita kepada surga, ya bisa-bisa saja. Tetapi dalam sisi taksil ini kita betul-betul mendapatkan tauhid itu pada diri kita. Ini memang harus betul-betul dia apa tuh kayak perangko itu harus dikasih lem ya Pak. Gitu. Semen itu harus dicampurkan sama pasir itu agar kemudian dia bisa menjadi kuat. Artinya memang harus ada pengikatnya. Kita tulis, kemudian apalagi kita hafal agar betul-betul menancap di dalam hati kita. Nah baru kita kemudian bisa mendapatkan yang kita inginkan dari ilmu agama, terutama tentang iman dan tauhid ini. Dan para ulama telah kemudian membuat kurikulum belajar tauhid atau belajar akidah secara umum. Misalnya kita mulai dengan kitab usul salatah, setelah itu kitab qawaidul arba', kemudian kitab tauhid, kemudian akidah wasitiyah, atau juga mungkin bersamaan itu Al-Qawaidul Muthla punya Syekh Ibnu Taimiyah. Tayyib. Nah setelah itu baru nanti mengkaji kitab-kitab yang kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang di situ berisi tentang akidah, berbicara tentang akidah tapi seperti hadis. Qala haddatsana, qala haddatsana, qala haddatsana. Ya seperti kita baca hadis saja. Kita ingin melihat secara langsung bagaimana akidah Imam Bukhari, bagaimana akidah muridnya Imam Tirmidzi, bagaimana akidah Imam Ahmad, bagaimana akidah Abu Dawud yang kita dengung-dengungkan. Nah itu kitab-kitab klasik. Nah itu kalau kita mau betul-betul menancap akidah di dalam diri kita, kita hafal. Mau tidak mau harus kita hafal. Makanya akidah ini sudah dari kecil sudah harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tayyib. Dan kalaupun kita tidak hafal, paling tidak kita ingat maknanya secara global, maknanya secara ijmali. Artinya kalaupun kita tidak bisa kemudian menghafal lapas-lapas para ulama, tapi paling tidak maknanya nempel di dalam diri kita. Tauhid rububiyah. Kalau kata Ustadz, ifradullahi fil khalqi wal mulki wat tadbir. Kita tidak perlu menghafal definisi itu.
Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai pencipta satu-satunya, dia sebagai pemilik satu-satunya, dia sebagai pengatur alam semesta satu-satunya. Tauhid rububiyah. Maknanya yang dituntut oleh agama untuk kita pahami, kita yakini. Nah, ini memang semua harus berproses. Kita harus, kalau ingin belajar dengan serius, kita harus belajar seperti belajarnya Imam Ahmad. Harus belajar seperti belajarnya Imam Syafi'i, belajarnya Imam Malik. Mereka duduk, mencatat, menghafal, murojaah. Murojaah. Tapi kalau Ustaz kerja, Ustaz susah Ustaz. Gimana? Kalau saya belajar nanti dapur nggak ngepul Ustaz. Ya sekarang sudah banyak media-media yang sudah difasilitasi ya. Sudah ada TV Roja itu kan, dan juga banyak radio-radio juga, kemudian di YouTube juga ya kan, banyak kajian-kajian para asatidz dan lain sebagainya. Tetapi kalau bisa memang ya ada kurikulumnya tadi, jadi tidak hanya sekedar kita serampangan gitu. Jadi ibarat kalau komputer itu data memori di kepala kita itu rapi, yaitu tadi usul salasah, selesai qawaidul arba, selesai kitabut tauhid. Nah seperti itu. Nah kalau sudah selesai 3 kitab ini, insya Allah mudah-mudahan ya masuk surga mudah-mudahan. Maksudnya apa? Insya Allah tauhid sudah paham lah gitu. Butuh diyakini betul dan istiqomah. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.